Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Balengata, NIM 2019-610075. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan HIV/AIDS. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Iya, selamat siang Pak Perawat. Baik, saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang HIV. Pasti Bapak Ibu bertanya apa itu HIV ya. Di sini HIV adalah Human Immunodeficient Virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Nah, HIV ini terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani atau cairan vagina. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya apa itu AIDS. Nah, AIDS ini adalah yang pertama acute, yang kedua immune, yang ketiga deficiency, yang keempat sindrom. Nah, yang pertama ini acute ditularkan dari orang ke orang. Yang kedua ini immune, sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga defisiensi, tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat sindrom, kumpulan tanda-tanda dan gejala. Nah, AIDS ini adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini ada perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Yang pertama ada jendela atau jendela periode. Ada di sini mulai dari 1 sampai 6 bulan yang warna putih ini. Yang kedua ini ada HIV atau tambahan 3 sampai 10 tahun. Nah, yang ketiga ini ada warna hitam 1 sampai 2 tahun atau lebih dari 2 tahun gitu. Nah, di sini ada gambar mungkin dalam setiap bulan atau sampai 6 bulan melakukan pemeriksaan TTV. Ini yang 3 sampai 10 tahun ini olahraga. Yang ketiga ini 1 sampai 2 tahun ini melakukan pemeriksaan atau melakukan infus begitu. Nah, yang berikutnya virus HIV adanya di mana? Pasti Bapak Ibu bertanya, virus HIV adanya di mana? Nah, di sini virus HIV terdapat dalam sel darah putih yang berada di cairan darah, air mani atau semen, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, cara penularan HIV lewat cairan darah, transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersamaan, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Nah, di sini penularan HIV bukan karena jenis narkoba yang dikonsumsi, tapi cara pemakaiannya. Di sini ada gambar, misalnya suntik-suntikan, penggunaan obat. Cara penularan HIV ini kita bersama bahwa ada gambar sini. Pertama ini ada penularan melalui cairan kelamin. Yang kedua ada melalui hubungan seksual tanpa kondom. Yang ketiga vagina seks. Yang keempat oral seks.
Yang kelima anal seks. Yang berikut penularan melalui ibu yang HIV kepada anaknya. Di sini penularan dapat terjadi selama proses kehamilan proses persalinan menyusui. Kemungkinan penularan ke bayi adalah sekitar 25-30% bila tanpa pengobatan. AIDS tidak menular lewat ciuman, pelukan atau toilet, sentuhan tangan, alat makan, gigitan nyamuk, dan tinggal serumah. Nah, di sini risiko terhadap penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku yang pertama suka berganti-ganti pasangan, yang kedua tidak menggunakan kondom, yang ketiga penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan menggunakannya bersama-sama atau sering-sering gitu. Di sini pasti Bapak Ibu bertanya, apakah saya terinfeksi HIV? Nah, di sini caranya saya akan menjelaskan bahwa yang pertama melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV, proses VCT atau voluntary counseling, dan sistem rahasia sukarela dan jelas tujuannya. Di sini kita tahu bersama bahwa HIV ini ini harus dirahasiakan begitu. Yang kedua, tes HIV tidak boleh dipaksakan. Yang ketiga, keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 menyatakan bahwa tidak boleh mewajibkan adanya tes HIV secara mandatori atau tes HIV secara wajib bagi pekerja atau pemburu dalam proses rekrutmen. Nah, di sini perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Di sini ada tertular, periode jendela, dan juga ada HIV tambahan, dan juga ada AIDS. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa ada periode jendela ini 3-6 bulan. Nah, di sini ada juga HIV tambahan 5-10 tahun, dan juga AIDS ada 1-2 tahun. Selanjutnya di sini ada gambar yang melakukan pemeriksaan TTV dan juga olahraga. Nah, di sini penyakit lain terkait HIV. Nah, di sini ada kelelahan, yang kedua ada demam, yang ketiga ada diare, yang keempat ada limfadenopati atau yang kelima ada wasting. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa ada gambar ini kelihatannya kurus sekali karena terinfeksi HIV. Yang kedua ada luka bibir bawah atau ada pecah-pecah bibir gitu, jadi ini juga dikatakan kena HIV gitu. Yang ketiga ada merah-merah tanda merah-merah, dan juga ada pembekakan atau kudis, katalan kudis. Ini juga dikatakan kena HIV juga. Dan ini gambar berikutnya ada juga luka-luka mulut dan juga kelihatan luka lidah. Ini juga dikatakan terinfeksi HIV. Yang berikutnya ini. Nah, yang kelima ada virus juga. Ini ada lambung, ada usus. Ini dikatakan kena HIV juga karena isi-isinya sudah rusak semua. Nah, di sini cara pengobatan HIV
sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Nah, obat yang sekarang yang ada yaitu ARV atau antiretroviral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat berkembang biaknya virus dalam tubuh. Nah, yang kedua ada terapi ARV memberi kesempatan pada oda untuk hidup lebih produktif. Nah, di sini perlukah menjauhi oda? Nah, kita tahu bersama bahwa oda ini orang dengan HIV. Nah, setiap orang dengan HIV atau AIDS masih mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. Oda tidak boleh mendapat stigma, pandangan buruk, atau diskriminasi dari masyarakat. Nah, di sini pengucilan terjadi karena kurangnya pemahaman tentang penularan HIV. Nah, di sini ada motivasi sedikit. Memang mudah memberikan penghakiman kepada orang lain, tapi tidak semudah kita tidak mau